Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem informasi perusahaan. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan sistem informasi perusahaan. Sistem informasi manajemen merupakan seperangkat prosedur gabungan untuk mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Sistem informasi perusahaan adalah gabungan dari teknologi informasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan informasinya. Tujuan dari sistem informasi perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mengoptimalkan penggunaan data dan informasi yang tersedia. Selain itu, sistem informasi perusahaan juga dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis yang lebih baik, mengidentifikasi peluang pasar baru, dan mengembangkan inovasi produk dan layanan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Yang terakhir, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.
Faktor penentu efisiensi sendiri yaitu yang pertama ada faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua ada faktor struktur organisasi. Yang ketiga ada faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja, serta dana keuangan. Yang keempat ada faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik itu pimpinan maupun masyarakat. Yang terakhir, faktor pimpinan. Dalam artian kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil untuk mencapai sasaran yang dimaksud. Berikutnya yaitu tipe utama sistem dalam perusahaan. Terdapat 4 tipe utama di dalam sistem perusahaan, yaitu yang pertama yang kedua ada supply chain management atau SCM system. Manajemen rantai pasokan atau sistem SCM adalah sistem antar organisasi yang dapat membantu pebisnis dalam melakukan transaksi dan operasi rantai pasokan, melacak inventaris, dan mengelola hubungan masok secara lebih efektif dan produktif. Tujuan utama dari sistem SCM ini yaitu untuk memungkinkan bisnis melacak aliran barang dan jasa secara efisien dari pemasok ke pelanggan. Yang ketiga, Customer Relationship Management atau CRM. Sistem penelitian telah menunjukkan bahwa sistem CRM ini dapat meningkatkan produktivitas penjualan bisnis secara keseluruhan sebesar 34%. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dapat membantu bisnis dalam mengumpulkan dan menampilkan data serta informasi pelanggan dengan cara yang lebih sistematis, produktif, dan metodis. Dan hal ini juga dapat menganalisis statistik dengan lebih lanjut untuk menarik wawasan berharga yang dapat membantu pebisnis dalam meningkatkan hubungan pelanggan dan ketertiban konsumen secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu Knowledge Management System atau KMS. Sistem manajemen pengetahuan dapat menyimpan dan mengambil sejumlah besar pengetahuan untuk melakukan tugas-tugas organisasi dengan lebih baik. Mereka ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan layanan pelanggan secara drastis. 93% pelanggan cenderung melakukan pembelian berulang dengan perusahaan apabila perusahaan itu memberikan layanan pelanggan yang sangat baik. Sistem manajemen pengetahuan dapat menggunakan basis data pengetahuannya yang luas secara otomatis menjawab pertanyaan pelanggan secara real time. Dan hal ini tentunya akan membantu meningkatkan produktivitas organisasi. Karena perwakilan penjualan dapat menggunakan waktu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas di tingkat yang lebih tinggi, alih-alih mereka menghasilkan tanggapan berulang terhadap tantangan pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem ERP. Menurut Daniel, karakteristik sistem ERP yaitu yang pertama, paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah secara tradisional atau berbasis jaringan. Yang kedua, memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang keempat, menggunakan database perusahaan secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Yang kelima, memungkinkan akses data secara real-time. Yang keenam, memungkinkan paduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang ketujuh, menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan.
Yang kedelapan, perusahaan multinasional. Dan yang terakhir, memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Selanjutnya, manfaat sistem ERP. Menurut James, penerapan sistem ERP memiliki banyak manfaat, antara lain yaitu yang pertama, kualitas dan efisiensi. Sistem ERP dapat menciptakan kerangka kerja yang mampu mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Yang kedua, penurunan biaya. Penggunaan sistem ERP dapat menurunkan biaya pemrosesan transaksi dan juga biaya operasional karyawan jika dibandingkan dengan sistem yang tidak menggunakan ERP. Yang ketiga, pendukung keputusan. Sistem ERP dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan karena sistem ERP dapat menyediakan informasi yang cepat untuk level manajerial sehingga secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan secara tepat waktu. Yang keempat, kelincahan perusahaan. Penerapan sistem ERP dapat meningkatkan integrasi data antar departemen sehingga menghasilkan struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif, yang dapat lebih mudah memanfaatkan berbagai peluang baru dalam bisnis. Yang kelima, sistem terintegrasi. Sistem ERP dapat mengintegrasikan sistem yang ada dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Yang keenam, sistem ERP tidak hanya memadukan data dan orang, di mana sistem ERP dapat melakukan pemuktahiran dan koreksi data pada banyak komputer yang terpisah. Yang ketujuh, sistem ERP dapat memungkinkan manajemen mengelola operasi, di mana sistem ERP tidak hanya memonitor operasional saja, tetapi juga dapat menjawab apa yang harus dikerjakan untuk menjadi lebih baik. Yang kedelapan, sistem ERP dapat memudahkan ekstraksi informasi, di mana sistem ERP dapat menghasilkan analisa dan laporan yang mendukung perencanaan jangka panjang yang dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem ERP menghasilkan informasi, di mana sistem ERP menghasilkan informasi berdasarkan data masukan yang relevan yang digunakan dalam perencanaan aktivitas antar departemen agar lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, sistem ERP menciptakan struktur organisasi, di mana sistem ERP dapat menciptakan struktur organisasi yang ramping dengan pembagian kerja yang jelas, karena menggunakan sistem yang terintegrasi untuk seluruh fungsi yang ada, sehingga menghasilkan pekerjaan yang rangkap dan menggunakan standarisasi data untuk seluruh departemen. Sistem ERP menjamin seluruh aktivitas, di mana sistem ERP menjamin seluruh aktivitas berjalan dengan efektif dan efisien, karena semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, sistem ERP mengendalikan seluruh proses bisnis, di mana sistem ERP mengintegrasikan seluruh aktivitas masing-masing departemen ke dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga dapat menghindari kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan sumber daya perusahaan, dan alokasi sumber daya yang tidak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Jannah. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang evolusi sistem informasi perusahaan dan juga kegagalan sistem informasi perusahaan. Kita mulai dulu dari evolusi sistem informasi perusahaan. Evolusi sistem informasi perusahaan melibatkan berbagai aspek yang telah berkembang seiring waktu. Berikut ini adalah poin-poin yang akan saya jelaskan mengenai evolusi sistem informasi perusahaan. Yang pertama di sini ada model sistem basis data. Evolusi sistem informasi perusahaan melibatkan model sistem basis data yang menggambarkan pemusatkan data perusahaan ke dalam
satu basis data bersama yang dibagi bersama dengan semua pengguna. Selanjutnya, yang kedua di sini ada perkembangan teknologi informasi. Sistem informasi yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan secara strategis, dan evolusi teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Selanjutnya, yang kedua di sini ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi, evolusi sistem informasi berbasis komputer juga melibatkan transformasi data menjadi informasi akuntansi yang merupakan sarana bagi manajemen perusahaan guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya di sini, di poin 4 terdapat aplikasi komputer. Evolusi sistem informasi perusahaan juga melibatkan penerapan aplikasi komputer untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen yang segera diterima oleh perusahaan besar karena manfaatnya. Selanjutnya, pada poin kelima di sini ada ERP, merupakan suatu model sistem informasi yang memampukan suatu organisasi dalam evolusi sistem informasi perusahaan. Dan di poin ke-6 di sini ada pengembangan sistem informasi. Cara manajemen memandang teknologi informasi dan benefit yang diharapkan dari penggunaannya melalui sebuah skenario evolusi serupa merupakan bagian dari evolusi sistem informasi perusahaan. Selanjutnya, ada pemanfaatan komputer dalam bisnis. Pada saat komputer mulai dikomersialkan, yang paling banyak memanfaatkannya adalah bidang bisnis atau perusahaan-perusahaan komersial. Dan di poin ke-8 di sini ada perkembangan teknologi informasi. Evolusi sistem informasi juga melibatkan penggunaan komputer mainframe besar oleh perusahaan dan pemerintah untuk mengelola data dalam volume besar. Dan yang ke-9 di sini ada kebutuhan perusahaan terhadap sistem informasi. Evolusi sistem informasi perusahaan juga berkaitan dengan kebutuhan perusahaan terhadap sistem informasi dan strategi teknologi informasi fokus dalam mengidentifikasikan kebutuhan perusahaan terhadap teknologi. Dan yang terakhir di sini ada evolusi sistem penyimpanan data. Meskipun hard drive mempercepat percadangan data, namun tetap saja ada tantangannya, terutama dalam hal skalabilitas yang terbatas dari perusahaan. Dari pemaparan tersebut, evolusi sistem informasi perusahaan melibatkan berbagai aspek, mulai dari teknologi basis data, aplikasi komputer, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan perusahaan. Oke, dilanjutkan pada pembahasan kedua dan juga terakhir. Di sini ada kegagalan sistem informasi perusahaan. Kegagalan sistem informasi perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan pada operasional dan keamanan perusahaan. Berikut ini saya akan menjelaskan poin-poin yang berkaitan dengan kegagalan sistem informasi perusahaan. Yang pertama di sini ada kerentanan terhadap serangan dan kehilangan data. Kegagalan sistem informasi dan perangkat keras dapat mengakibatkan kerentanan terhadap serangan, kehilangan data, dan juga masalah keamanan lainnya. Pada poin kedua di sini ada kegagalan proyek dan penggunaan kembali sistem lama. Kegagalan sistem informasi perusahaan mencakup proyek yang ditinggalkan sebelum penerapannya, sehingga organisasi kembali menggunakan sistem informasi lama. Yang ketiga di sini ada faktor risiko dan kesalahan manusia. Kegagalan sistem informasi juga dapat disebabkan oleh faktor risiko, kesalahan manusia, dan juga kegagalan sistem dalam pengelolaan transaksi dan teknologi informasi. Dan yang keempat di sini ada pentingnya IT security awareness. Kegagalan sistem informasi perusahaan menekankan pentingnya kesadaran keamanan teknologi informasi untuk mencegah terjadinya kegagalan sistem serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perusahaan. Dan yang terakhir di sini ada studi literatur tentang faktor penyebab kegagalan sistem informasi. Terdapat beberapa peneliti yang membahas tentang
kegagalan sistem informasi di jajaran pemerintahan yang menyoroti kompleksitas yang beragamnya faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan sistem informasi. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan ini, kegagalan sistem informasi perusahaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah teknis hingga faktor manusia dan tekanan dan menekankan pentingnya kesadaran keamanan teknologi informasi dalam mencegah kegagalan sistem informasi tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.